Selamat malam, saudara-saudara. Mari kita menyatukan hati dalam doa malam bersama. Hari ini, Sabtu 29 Januari 2022. Mari kita berdoa. Sepatutnya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami, karena hingga malam ini Engkau masih perkenankan kami menjalankan kehidupan di dunia ini. Sejak kami bangun pagi hari hingga malam ini, kami mengimani Engkau tidak meninggalkan kami di segala aktivitas yang kami lakukan. Kini waktu bagi kami datang kepadamu untuk mendengarkan sabdamu. Untuk itu bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini dari 2 Tawarikh pasal 36 ayat 14 hingga ayat 16. Saya bacakan untuk kita semua. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab dari 2 Tawarikh pasal 36 ayat 14 hingga 16 merupakan rangkaian dari ayat 11 hingga ayat 21 dengan judul Raja Zedekia, runtuhnya kerajaan Yehuda. Dalam kisah ini kita dapat menyaksikan bahwa runtuhnya kerajaan Yehuda bukan karena Tuhan tidak sayang kepada mereka, tapi justru karena ulah raja dan rakyat pada waktu itu. Di bawah pemerintahan Raja Zedekia, umat Israel saat itu mengalami penurunan bahkan kemerosotan iman yang luar biasa. Raja Zedekia seharusnya menjadi contoh atau teladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Tapi ia justru melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Semua orang, termasuk para imam, berubah menjadi tidak setia dengan mengikuti kekejian bangsa-bangsa lain. Ayat 14 menuliskan, rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Sekalipun sudah merosotnya iman Raja Zedekia dan bangsa Israel, tapi luar biasa sabar dan mengasihi Allah mereka terhadap mereka. Ayat 15 menuliskan, namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya dengan berulang kali mengutus hamba-hambanya untuk menegur dan memperingatkan mereka agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan Allah. Tetapi mereka tetap saja mengeraskan hati dan tidak memedulikan teguran dan peringatan utusannya ini. Bahkan, bukan saja hanya tidak memedulikan, tetapi mereka justru mengolok-olok utusan Allah dan menghina segala firman-Nya, serta mengejek-ejek nabi Tuhan. Saudara-saudara, jadi bukan Tuhan tidak sayang kepada umat-Nya, tetapi umat-Nya yang mengeraskan hati. Tuhan sudah menunjukkan kasih sayang-Nya, tapi umat Tuhan justru menghina segala firman-Nya. Ayat 16b menuliskan, oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Akibatnya, Tuhan menghancurkan mereka tanpa belas kasihan.
Tuhan memakai bangsa Kasdim sebagai alat murka-Nya untuk membinasakan umat-Nya, menghancurkan Yerusalem dan bait suci, dan merampas segala harta benda yang berharga untuk dibawa ke Babel. Di ayat 17 hingga 19. Saudara-saudara, saat ini pandemi belum selesai. Bahkan muncul varian baru Omikron. Mulai ada yang terpapar dengan varian ini, dan jumlahnya mulai bertambah. Sekalipun sudah vaksin pertama dan kedua, bahkan sudah ada yang ketiga, tapi tidak menutup kemungkinan bisa terpapar. Apa yang hendak kita katakan? Apakah kita akan katakan bahwa Tuhan tidak sayang pada kita? Mari kita merefleksikan kehidupan kita. Bukan Tuhan tidak sayang pada kita, tapi jangan-jangan karena kita membangkitkan amarah-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, malam ini kami menyatukan hati untuk mendoakan anak-anak kami yang sudah mulai sekolah dengan tatap muka. Tolonglah anak-anak kami ya Tuhan, agar tetap menjaga diri dengan baik, tetap taat mengikuti protokol kesehatan dengan benar dan baik. Biarlah anak-anak kami menjalani proses belajar dengan tenang dan dijauhkan dari virus corona dan juga virus-virus yang lain dan penyakit yang lain. Kami juga mendoakan para guru yang harus menjalankan tugas mengajar di sekolah. Berikanlah kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan tugas dalam situasi yang tidak mudah ini. Kami berdoa untuk beberapa sekolah yang harus ditutup kembali, ataupun kembali melaksanakan proses belajar mengajar secara online, karena ada yang terpapar ataupun karena untuk mencegah siswa maupun guru terpapar. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang sudah mulai menata ibadah dan kegiatan-kegiatan dengan menghadirkan umat. Dengan munculnya varian baru yang mulai membuat beberapa orang terpapar, membuat gereja-gereja harus menata ulang peribadahan dan kegiatan. Demikian juga dengan umat yang mulai senang karena kembali bisa datang ke gereja, tapi kini ada yang menjadi khawatir untuk datang ke gereja karena situasi saat ini. Kami percaya dan mengimani bahwa Engkau mengasihi kami dan sayang kepada kami. Untuk itu kami percaya Engkau tetap bekerja menyelesaikan dan mengakhiri masa pandemi ini. Biarlah kami turut bekerja bersamamu dengan setia taat mematuhi protokol kesehatan. Kami hendak beristirahat malam ini. Tolonglah agar kami menggunakan waktu istirahat yang Kau berikan ini dengan baik. Hingga esok kami boleh bangun dengan kesegaran dan kesehatan yang baru untuk beribadah dan beraktivitas. Tuhan tetap menjaga saudara-saudara kami yang harus tetap bekerja di malam ini. Berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Inilah doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara, selamat beristirahat, Tuhan menjaga kita semua.